एक ना एक दिन पेश होगा तूफाना के सामने. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, marilah bersama-sama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya karena karunia Allah taala semata sehingga kita semua saat ini bisa bersama-sama berada di tempat ini untuk menyimak suatu tausiah yang akan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana hari ini, pada episode kali ini, saya akan membacakan sebuah hadis Rasulullah SAW dan juga sebuah ayat Al-Quranul Karim berkenaan dengan larangan seorang hamba yang berburuk sangka kepada Allah berkenaan dengan pengabulan doa. Di mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum walam ya'jal yaqulu qad da'awtu rabbi walam yastajib li. Yang artinya bahwa dari Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa Allah akan mengabulkan doa setiap di antara kalian sampai salah seorang dari antara kalian terburu-buru mengatakan, sungguh aku telah berdoa kepada Allah tetapi Allah tidak mengabulkan doaku. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, di dalam hadis ini kita ketahui bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk mengatakan, sungguh aku telah berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak mengabulkan doaku. Sebagaimana dalam hadis tadi, qad da'autu rabbi falam yastajib li. Ini hal yang sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, sering terjadi di antara kita, apabila ada memiliki suatu hajat, lalu kita berdoa kepada Allah untuk hajat tersebut. Kita melakukan sedekah supaya hajat tersebut bisa terpenuhi. Kita melaksanakan sholat tahajud. Bahkan kita juga melaksanakan puasa nafal supaya hajat kita bisa terpenuhi. Tapi setelah berlalunya waktu, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata doa itu belum terkabul, lalu naudzubillah min dzalik, muncul dari orang tersebut suatu perkataan, qad da'autu rabbi falam yastajib li. Sungguh aku telah berdoa kepada Tuhanku, tapi Allah tidak mengabulkan doaku. Ini adalah hal yang sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi dari hadis yang telah bersama-sama kita baca ini, Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita bahwa apabila kita telah berdoa, kita telah bersedekah, kita telah berusaha, kita telah melaksanakan sholat tahajud, kita telah berpuasa, tapi sampai saat itu doa kita belum dikabulkan oleh Allah SWT, maka sesaat pun tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah telah tidak mengabulkan doa kita. Tetapi apa? Kita ingat sabda Hazrat Masih Maud salam, Hazrat Imam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Beliau menasihatkan kepada kita di dalam sebuah malfuzat. Hazrat Masih Maud salam bersabda bahwa apabila
seorang mukmin yang berdoa, kemudian doa itu belum terkabul, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai kemudian setahun, maka Hazrat Masih Maud salam menasihatkan kepada kita bahwa ingatlah firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang daku, maka katakanlah, sesungguhnya aku itu dekat dan aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Masih Maud salam bersabda berkenaan dengan ayat ini bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa semua doa-doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk doa yang untuk sekian lama belum terkabul, maka di sini ada hukum. Apa hukum itu? Pertama, bahwa doa tersebut akan dikabulkan tetapi waktunya ditunda sampai yang waktu dikehendaki Allah. Jadi ketika kita berdoa tahun 2000, ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 12 bulan, setahun, setahun setengah belum terkabul, maka kemudian tanpa kita sadari, 2 tahun kemudian terkabul. Artinya apa? Artinya Allah yang lebih tahu kapan doa itu akan dikabulkan. Maka kemudian di sini kita harus selalu berpositif thinking kepada Allah Ta'ala bahwa doa itu pasti dikabul. Mungkin waktunya yang bukan hari ini. Itu hukum yang pertama. Menurut Masih Maud salam yang kedua adalah doa itu dikabulkan dalam bentuk karunia yang lain. Nah, contoh sebagai analogi. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, bersodakoh, berpuasa, sholat tahajud, memohon kepada Allah, ingin menjadi seorang tentara umpamanya. Ternyata, dia tidak jadi tentara. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak jadi tentara. Tetapi kemudian ternyata ada rezeki. Suatu jalan lain, tiba-tiba dia jadi polisi. Allah yang lebih bijaksana mengetahui bahwa kemudian ternyata tentara itu tidak cocok untuk dirinya. Allah lebih tahu. Allah memberikan dia jadi polisi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kemudian kita akan masuk ke hukum yang ketiga. Berkenaan dengan pengabulan doa dari Allah SWT. Apa itu? Yang ketiga adalah bahwa doa itu tetap Allah Ta'ala kabulkan, tetapi bukan untuk dirinya. Tetapi Allah mengabulkan doa itu untuk anaknya. Sebagai contoh, seseorang laki-laki berdoa ingin jadi tentara. Ternyata dari muda dia sudah bersodakoh, sholat tahajud, berusaha untuk bisa menjadi tentara. Sampai dia tua tidak jadi tentara. Tetapi kemudian ternyata anaknya yang dengan karunia Allah Ta'ala jadi tentara dengan mudahnya. Ya, nah kemudian bapaknya ingat, dulu saya yang berdoa ingin jadi tentara. Tiba-tiba anak saya karena mendapatkan prestasi, diberi karunia Allah Ta'ala, beasiswa jadi tentara tanpa susah payah. Nah, ini adalah pengabulan Allah untuk doa sang bapak ingin jadi tentara. Allah mengabulkan untuk anaknya, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah bahwa seseorang yang berdoa sesuatu hajat, Allah tidak mengabulkan hajatnya itu, tetapi Allah memberikan yang lain. Apa? Keselamatan. Suatu ketika seseorang berdoa, sebagai analogi, ingin jadi tentara. Sudah berdoa, berusaha, tahajud, puasa, sodakoh. Tidak jadi tentara. Tapi kemudian ada sebuah kecelakaan dalam satu bis. Dia salah satu penumpang dari bis tersebut. Begitu terjadi kecelakaan, yang lain meninggal dunia, dia yang selamat. Lalu orang bertanya, "Wih, saudara, Anda ini istimewa. Ketika yang lain semua celaka, kenapa Anda bisa selamat? Kira-kira amalan apa yang sudah Anda lakukan sampai Anda bisa selamat?" Dia berpikir, saya biasa saja, tidak melakukan hal yang khusus. Oh, dia baru ingat. Dulu dia berdoa, ingin jadi tentara. Tapi nyatanya tidak jadi tentara. Ternyata semua ibadah-ibadah dan doa-doanya diakumulasi oleh Allah Ta'ala. Dan itu diberikan hadiah karunia keselamatan dari bencana. Bapak Ibu sekalian,
yang selanjutnya berkenaan dengan doa yang tidak dikabulkan atau doa yang belum dikabulkan, Masih Maud alaihissalam menjelaskan bahwa sesungguhnya semua doa itu akan dikabulkan. Maka apabila ada doa yang sampai begitu lamanya belum dikabulkan, sesungguhnya Masih Maud menjelaskan bahwa doa itu tetap akan dikabulkan di akhirat kelak. Bagaimana itu? Yaitu bahwa ketika seseorang di dunia ini dia berdoa memohon suatu hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata seumur hidupnya hajat tersebut tidak terpenuhi, maka setelah dia meninggal dunia, dia masuk ke dalam surga Allah taala, dia mendapati di surga sana istana yang megah, penuh dengan kekayaan melimpah. Maka kemudian dia bertanya, "Ini milik siapa ya Allah?" "Ini adalah semua milikmu." Loh, bagaimana bisa ya Allah? Karena dulu di dunia kamu sudah berdoa, bersedekah, sholat tahajud, puasa nafal, melaksanakan amal soleh, minta suatu hajat kepada aku. Tetapi aku tidak memberikan hajatmu di dunia, maka hajatmu itu aku berikan sesungguhnya di surga ini. Bapak Ibu sekalian, inilah hakikatnya bahwa sesungguhnya apabila sebuah doa itu tertunda atau belum dikabulkan, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Tetapi Allah Maha Kaya, Maha Pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana yang lebih baik untuk doa-doa kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, apabila kita sudah berdoa untuk suatu hajat begitu panjang, sholat tahajud begitu banyak, bersedekah, berpuasa begitu lama, tetapi kemudian doa-doa kita belum dikabulkan, jangan pernah sekali-sekali muncul dari mulut kita, qad da'autu rabbi falam yastajib li. Sungguh, aku telah berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak mengabulkannya. Jangan sampai ini muncul dari mulut kita, karena ini hal yang sangat dilarang oleh Rasulullah SAW, dan ini bertentangan dengan sifat Allah Ta'ala. Pasti Allah Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Atas segala kelemahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru da'wana, anilhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.